Wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram, masih babu sedekah tatawu, bab sedekah sunnah. Hadis ke 654. Saya bacakan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kila, dikatakan, maksudnya ada yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayus sedekati afdal, sedekah yang mana yang lebih utama? Qala, Nabi bersabda, juhdul mukil. Insyaallah itu diterjemahkan apa? Juhdul mukil. Kepayahan orang yang tidak mempunyai banyak. Ya, kepayahan orang yang tidak punya banyak. Wabada biman ta'ul, dan mulailah dengan apa yang kau tanggung. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan dia oleh Ahmad, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa Shahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahkan dia oleh Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Al Hakim. Hadisnya sah. Maksudnya di sini menerangkan sedekah yang paling utama adalah juhdul mukil, kepayahan orang yang tidak punya banyak. Nah ini maksudnya begini, orang bekerjanya susah payah, tapi dapat hasilnya sedikit. Ya, kerja dari pagi sampai sore, dapat uang nggak seberapa ya, kan? Tapi disedekahkan. Tuh. Nah, itu kata Nabi, itu sedekah yang paling utama. Ini sebanding dengan hadis lain itu yang tidak ada di Bulughul Maram. Kata Nabi, sabaqo dirhamun, 1 dirham telah bisa mengalahkan mi'ata alfi dirham, 100.000 dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ini bagaimana bisa ya? Tentang masalah sedekah. Yaitu rajulun lahu dirhamani, yaitu seseorang yang dia memiliki 2 dirham, akhadha ahadahuma, lalu dia mengambil salah satu dari keduanya, fatasaddaqo bih, lalu dia mensedekahkannya. 1 dirham buat diambil sama dia 1 dirham, diberikan 1 dirham, disedekahkan, ya, sedekahkan. Kemudian warajulun lahu malun kasirun, dan seseorang yang dia memiliki harta yang banyak, fa akhadha min aradihi, dan dia mengambil dari hartanya mi'ata alfi dirham, 100.000 dirham. Dia punya harta banyak, kemudian disedekahkan 100.000 dirham, fatasaddaqo biha, lalu dia bersedekah dengannya dengan 100.000 dirham. Yang paling banyak yang mana nih? 1.000. Yang tadi yang punya 2 dirham, kemudian dia kasih 1 dirham, dia cuma ambil 1 dirham. Bandingkan sama begini, punya uang 10.000 dikasih goceng ke orang, kita pegang goceng. Punya 100.000 kasih gocap, buat kita gocap. Coba kalau 1 miliar 50, ada nggak orang ngasih setengahnya sedekah? Enggak lah. Itu maksudnya. Oh iya. Jadi persentase, bukan masalah nilai itu Nominal. Nilai nominalnya bukan. Jadi yang 100.000 dirham, dia punya harta banyak. 100.000 dirham kecil. Sama kayak ibanding misalnya punya uang 100.000, sedekahnya cuma 10.000 atau 5.000. Punya 100.000, sedekahnya 5.000 satu orang. Kemudian yang lain punya uang 10.000, sedekahnya 5.000, gede yang mana? 10.000. Ya itu dia. Walaupun sama ya. Walaupun sama nominalnya, tapi nilai itu ganjarannya beda. Itu jadi persentasenya itu. Ya. Ya, kelihatannya nggak seberapa kan?
10.000 sedekahnya 5.000. Coba bandingkan yang besar. Dan tadi 1 miliar, coba kasih setengahnya. Berat kan? Nah itu. Makanya itu yang paling utama. Itu kan ada kan kayak untuk al jazaa'u min jinsil amal kan, balasan itu tergantung jenis amal. Semakin berat itu amalan, semakin berat, semakin besar ganjarannya. Maka naksara fi'lan kan naksara fadlan, apa yang banyak mengerjakannya lebih banyak ganjarannya. Nah itu apa yang namanya sedekah yang paling utama. Nah, kemudian dilihat hadis yang belum yang lalu yang kita bahas itu. Hadis 653. Coba lihat. Wa khairus shadaqah, ada galakat itu. Dan sebaik-baik sedekah, ada coba terjemah dan baca. Apa? Dan sebaik-baik sedekah itu adalah selebih daripada keperluan. Iya, udah. Dan sebaik-baik sedekah khairus shadaqah, dan sebaik-baik sedekah makana an-zohri binan, apa yang melebihi dari keperluan. Jadi apa yang namanya? Kalau yang juhdul mukil, zohir itu apa? Juhdul mukil zohirnya itu adalah dia itu sebenarnya perlu dengan harta itu. Tapi kalau yang tapi sedikit yang ini. Kalau yang apa namanya? 653 yang tadi tuh an-zohri binan, selebih dari keperluan. Nah ini itu apa tuh yang sedekah wajibnya sudah dia apa namanya itu sedekah wajibnya sudah dia berikan, itu kan ada kelebihan, kemudian dia disedekahkan. Tetapi yang ini yang tadi juhdul mukil, nah itu zahirnya untuk yang apa namanya itu sedekah yang kau tanggung wa bedak dengan taul kan, yang mulai dengan apa yang kau tanggung. Artinya yang apa namanya itu 653 antara nengginan yang lebih dari keperluan, dia urusannya sedekah wajibnya sudah selesai. Ada kelebihan uang misalnya gitu harta. Tetapi yang apa namanya itu yang tadi itu juhdul mukil, tidak ada kelebihan uang. Lebih berat yang mana tadi itu? Lebih berat yang juhdul mukil. Nah itu. Ini kok beda. Nabi katakan bersabda, kata Nabi khairus shadaqah, yang lebih sebaik sedekah yang lebih dari keperluan. Tetapi yang ini sebaik-baik sedekah juhdul mukil, kepayahan orang yang tidak punya banyak. Ini di jama' hadis ini oleh ulama gitu. Bergantung kepada keadaan. Jadi berbeda-beda keadaan manusia tentang memberi sedekah. Ada yang sabar dengan harta yang sedikit, ya kan? Sekedar untuk mencukupi dirinya, kemudian dia bisa memberi. Tapi ada juga orang yang tidak kesabaran itu apa namanya kurang, sehingga dia apa namanya itu kurang berani bersedekah karena dia melihat ada yang apa namanya itu yang belum dia berikan yang wajibnya itu maksudnya. Dia baru bersedekah kalau ada kelebihan. Itu sabarnya beda. Yang lebih sabar yang mana? Kalau di hadis ini? Yang 653. 6? Yang lebih sabar yang 654. 654. Nah itu. Nah sekarang dia kerja capek, misalnya dari pagi sampai malam, ya kan? Penghasilannya tidak seberapa, itu, ya kan? Tapi dia berani untuk bersedekah, nah itu, ya. Kalau yang apa namanya, yang lebih dari keperluan untuk pimpinan, itu udah ada kecukupan buat sedekah yang wajib itu, ya kan? Ada kelebihan harta, itu yang lebih sabar yang tadi itu, kepayahan yang apa tadi terjemahan gitu, kepayahan orang yang tidak punya
banyak. Itu ya, sama-sama punya keutamaan ya. Tapi yang lebih utama itu, maka itu di hadis yang lain itu kalau masalah sedekah, yang paling baik ganjaran itu kamu bersedekah sedangkan kamu memerlukan. Nah, itu berat, berat untuk mengeluarkan dan berat juga ganjarannya ya. Dan coba dibaca ringkasannya. Belum. Wabda biman ta'un, dan mulailah dengan apa yang kau tanggung. Dengan apa yang kau tanggung siapa ini? Belum dijelaskan di sini. Coba nanti lihat di hadis bawahnya ya. Coba dibaca dulu ringkasannya. Hadis 694. Hadis maksud sedekah yang lebih utama ialah sedekah orang fakir menurut kemampuannya. Sebagai bantuan. Ya. Jadi kalau nilai ganjaran orang fakir sama orang kaya, kadang-kadang ganjarannya lebih banyak orang fakir. Jadi kita lanjutkan. Wa anhu, dan darinya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, tasaddaqu, bersedekahlah. Ini perintah dia. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinar, aku di sisiku ada 1 dinar, aku memiliki 1 dinar. Nabi bersabda, tasaddaq bihi ala nafsik, bersedekahlah dengannya untuk dirimu. Laki-laki itu berkata lagi, indi akhar, aku memiliki yang lain, ada 2 dinar. Nabi bersabda, tasaddaq bihi ala waladik, bersedekahlah dengannya kepada anakmu. Dia berkata, indi akhar, aku ada yang lain lagi, di tanda ketiga. Nabi bersabda, tasaddaq bihi ala zaujatik, bersedekahlah dengannya kepada istrimu. Dia berkata, indi akhar, aku memiliki yang lain, di dinar yang keempat. Nabi bersabda, tasaddaq bihi ala khadimik, bersedekahlah dengannya kepada pelayanmu. Dia berkata, indi akhar, aku memiliki yang lain lagi, dinar yang kelima. Anta absaru bih, engkau lebih melihat dengan yang maksudnya lebih mengetahuinya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Shahhahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim. Ini urutan tentang sedekah. Pertama dimulai dari diri sendiri, kan? Sudah bersedekah untuk diri sendiri, kan? Kemudian bersedekah kepada siapa di sini? Kepada anak. Kalau dia di sini kepada anak, ya kan? Terus istri. Nah, kalau di hadis Muslim, riwayat Muslim, istri itu lebih didahulukan atas anak. Kalau riwayat Muslim, ya, az-zaujatu muqaddamatun alal walad, ya kan? Istri itu lebih didahulukan atas anak. Itu. Terus bagaimana nih? Ini kan anak dulu, baru istri. Kalau dilihat dari mana yang lebih perlu, kadang nggak mesti juga istri harus didahulukan, atau sebaliknya, dilihat mana yang keadaannya lebih perlu, ya. Karena kan sama, anak dan istri sama-sama wajib dinafkahi. Kadang-kadang istri yang lebih utama, ya kita utamakan.
Kadang-kadang anak yang mesti didahulukan, maksudnya lebih didahulukan, maka ya kita dahulukan anak begitu ya. Dilihat dari keadaan. Nah, cuman kalau hukum pokoknya istri lebih didahulukan atas anak ya. Nah, kemudian setelah istri dan anak sudah dinafkahi, disedekahi, baru kalau punya budak pelayan, khodim ini budak, tapi umum ya, bisa juga yang lain itu ya, selain budak yang melayani. Nah itu urutan berikutnya yang harus disedekahi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu siapa lagi? Ayat kata Nabi, anta absarubi, engkau lebih tahu dengannya. Jadi kita lihat mana yang perlu, itu yang diberikan. Nah, ini rincian, diantara rincian yang itu lafaz yang atas tadi itu, wabda bima ta'ul, dan mulailah dengan apa yang kau tanggung. Yang kau tanggung ya keluarga, maksudnya keluarga dulu didahulukan, baru orang lain. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya kita udah ada kecukupan keluarga, ya kan, kemudian atau ini deh kalau kecukupan sih udah selesai lah masalah itu. Kadang-kadang ada orang yang lebih memerlukan, ya. Maka boleh juga kita mendahulukan selain keluarga, ya kan. Contoh misalnya ada teman butuh bantuan darurat, misalnya keluarga orang tuanya sakit, pinjam uang atau apalah gitulah, darurat kan seperti kan. Nah, maka boleh kita dahulukan tapi di ini juga dihitung juga untuk kebutuhan keluarga, sekedar mencukupi sekadarnya aja gitu ya. Itu kalau ada kelebihan boleh diberikan kepada orang lain. Nah itu bisa dimaklumi lah ya kalau masalah ini ya. Tuh. Coba dibaca ringkasannya. 654 ya, 655 ya. 655. 655 bisa maksud satu menggambarkan bersedekah dengan kelebihan harta. Dua, sedekah itu hendaklah dimulai dari orang yang lebih dekat. Hukum satu sunnah, dua yang dekat. Ya, coba lihat ya, hadis 1178. 1178. Deh, temu. Saya bacain ya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhoinya, qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini dinar, aku memiliki dinar, 1 dinar. Qala anfiqhu ala nafsik, berinfaklah kepada dirimu. Kalau di hadis yang tadi kita baca pakai lafaznya tasodda, kalau ini pakai anfikhu, maknanya sama, bersedekah atau berinfak. Ya. Kemudian qala ini akhar, aku memiliki yang lain. Qala anfikhu ala waladik, berinfaklah kepada anakmu. Qala, dia berkata, ini akhar, aku memiliki yang lain. Qala, Nabi bersabda, anfikhu ala ahlik. Ahlik ini kan keluarga, di sini maksudnya istri. Berinfaklah kepada istrimu, berdasarkan hadis yang tadi tuh, ya. Qala ini akhar, dia berkata, aku memiliki yang lain. Qala, Nabi bersabda, anfikhu ala khadimik, berinfaklah kepada pelayanmu. Qala ini akhar, Nabi bersabda, dia berkata, ini aku memiliki yang lain. Qala anta a'lamu, engkau lebih mengetahui lafaz a'lamu sebagai tafsir bagi lafaz absaru nanti. Yang tadi absaru kan nanti telah
engkau lebih melihat, kalau alamu lebih mengetahui. Ini tafsiran buat Abu Soru. Kemudian akhrajahu Syafi'i, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Asy-Syafi'i wa Abu Daud dan Imam Abu Daud wal Abdullah, dan lafaz ini milik Abu Daud. Wa akhrajahu Nasa'i, dan dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i wal Hakim dan Imam Al-Hakim bi taqdimi zaujati 'alal walad, dengan mendahulukan istri atas anak. Ini yang tadi saya jelaskan, itu sebenarnya dilihat keadaannya mana yang lebih